Siapa kita? Nasional. Ya, kembali lagi di bincang-bincang kita kali ini di YouTube SMK Nasional Depok. Ya, kali ini bersama saya Gagas Bowonu Patrialis. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, ya, kedatangan tamu dari pengurus cabang e-sport Indonesia Kota Depok, Bang Wiri. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bang ya. Iya. Oke, mantap. Untuk di e-sport nih ada ini ya, Bang? Ada salam-salam apa gitu? Seperti yang disampaikan tadi oleh saudara Gagas. Seperti salam SMK Nasional. Ya. Ada, Bang. ya. Coba, Bang, boleh Kebetulan kita salam itu belajar. kan di bawah KONI. Di bawah KONI ya. Iya. Jadi penyesuaiannya seperti salam KONI juga. Oke, apa tuh, Bang? Boleh, Bang, Ya, coba disampaikan ke rekan-rekan atau pegiat e-sport kali ya. Ya. Salam olahraga, salam e-sport, jaya, jaya, jaya. Oke. Coba kita bareng-bareng, Bang. Ayo. Nanti saya gabungnya di mana? Jaya Jaya. Oh ya, boleh. Ya, coba diulang lagi, Bang. Ayo. Salam olahraga, salam e-sport. Jaya, Jaya, Jaya. Iya, Oke, betul, mantap. gitu, bro. Ya, jadi hari ini kita kedatangan narasumber ya, dari pengurus cabang e-sport Indonesia, pengurus cabang olahraga, Bang. Iya. Pengurus cabang olahraga e-sport Indonesia Kota Depok. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih ya pengurus cabang e-sport Kota Depok tuh apa nih? Ya. Nah, sekarang kita berkenalan dulu nih dengan organisasinya. Nah, yang ada di hadapan saya ini adalah ketua umum ya, Bang? Iya. Ketua umum dari pengurus cabang e-sport Indonesia Kota Depok. Nah, kita kenalan dulu nih. Apa sih, Bang? E-sport Indonesia ini apa gitu? Organisasi apa nih, Bang? Iya. Sebelum itu mungkin biar lebih enak ngobrolnya atau sharingnya, bro, boleh buka masker kali ya? Boleh, Bang. Ya, apalagi kan kita udah ngelakuin protokol kesehatan kan. Siap. Iya. Jadi gini, bro, yang mana kan terlahirnya e-sport ini berkat adanya Asian Games tahun 2018 lalu, dimana pada waktu saat Asian Games itu lahirlah salah satu cabang olahraga yang dinamakan e-sport, yaitu singkatan dari electronic sport atau olahraga elektronik lah. Nah, pada tahun 2020 alhamdulillah Ketua Umum Pengurus Besar e-sport seluruh Indonesia itu atau e-sport Indonesia, Pak Jenderal Budi Gunawan, diakui atau disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menpora, untuk mewadahi cabang olahraga tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, bro, jadi dipanggil bro Pak Gagas, nggak apa-apa ya. Slow, Bang. Biar lebih santai. Jadi gini, seiring waktu berjalan, pengurus besar e-sport Indonesia membentuk kepengurusan daerah, provinsi ataupun kabupaten kota, termasuk Depok sendiri. Nah, dan alhamdulillah Pengcap e-sport Kota Depok dilantik tuh kemarin kira-kira Desember 2020. Nah, di mana kita udah diakui atau udah dikukuhkan juga oleh KONI Kota Depok melalui rangkaian rapat anggota KONI Kota Depok ya, di Jawa Barat lah, maksudnya pelaksanaannya di sekitar Jawa Barat. Mungkin seperti itu, bro, kalau untuk legal formal e-sport ini sendiri gitu. Ya, jadi apa sih Pengcap SI atau PBSI ya? Bagi yang masih bertanya-tanya, ya itu tadi ya. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang mewadahi cabang olahraga e-sport. Nah, jadi banyak yang mungkin belum tahu juga nih, Bang. Ya, bahwa e-sports atau electronic sports itu sekarang sudah masuk sebagai cabang olahraga yang diakui oleh pemerintah. Iya. Ya. Nah, salah satunya adalah dengan dibentuknya organisasi ini ya, di bawah KONI dan Kemenpora ya, Bang. Iya. Kayak gitu, guys. Ya, jadi
Seperti itu. Nah, terus mungkin pertanyaan selanjutnya adalah yang mungkin orang-orang juga bertanya-tanya adalah, emang e-sport nih olahraga bang? Nah, Iya. pasti banyak yang bertanya-tanya tuh nanti. Bukannya ini cuma sekedar main game aja gitu kan? Iya. Nah, gimana tuh bang pendapatnya? Jadi gini, e-sport ini kalau ditarik narasinya ya apa namanya, kita berharap lebih dari maksudnya bukan hanya sekedar game. Karena di dalam e-sport ini kan yang dilakukan memang melalui elektronik ya, tapi kan olahraga itu ya ada yang dilakukan melalui elektronik, ada secara langsung. Nah, gerak-gerakan itu maksud saya. Ya dalam e-sport kemungkinan ketangkasan dan sebagainya lah. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, cara kita strategi mungkin ya, strategi ketika kita memainkan olahraga e-sport ini, salah satunya kita sebut aja seperti Mobile Legend. Nah, dalam taktik bertanding ini kan strategi itu perlu diatur ya, ataupun perlu disesuaikan agar mencapai ya kemenangan dengan dengan benar tanpa ada kecurangan. Ya. Gitu. Jadi kalau dibilang e-sport olahraga atau bukan, ya e-sport olahraga guys. Jadi bisa dibilang tadi tuh yang Bang Wiri juga bilang bahwa di dalam e-sport kita ada sportivitasnya juga, bahwa kita harus mencapai kemenangan itu tanpa kecurangan gitu ya Bang. Dengan sportif, dan terus kemudian tadi ada strategi ya untuk supaya kita bisa menang, gimana strateginya. Terus ada kekompakan tim ya Bang. Karena sebagian besar cabang olahraga atau divisi-divisi di dalam e-sport ini kan rata-rata berkelompok tuh ya, kayak Mobile Legend, terus ada Free Fire, PUBG Mobile, segala macam itu memang rata-rata berkelompok gitu. Jadi memang kalau dibilang olahraga ya sudah masuk olahraga karena udah masuk ke dalam KONI kok gitu ya Bang. Masa dibilang bukan olahraga lagi? Sama aja kayak catur sebenarnya Bang ya. Sebenarnya kayak catur, kalau kita lihat orang main catur kan duduk-duduk doang gitu ya kan. Iya, kalau main catur tuh kan yang bergerak tangan, tapi kan di luar itu mereka berpikir mengatur strategi gimana mengalahkan atau ya bisa membuat salah satu dari kedua player itu menang gitu. Begitu juga di e-sport, cuman beda kan e-sport ini ya melalui digital. Betul. Catur aja sekarang kan sudah banyak yang digital ya, yang lagi hot kemarin ya. Dewa Kipas ya kan ya. Isu-isu Dewa Kipas itu kan memang awalnya dari catur online tuh Bang ya. Catur aja sekarang udah online gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita hindari nih ya perkembangan teknologi kayak sekarang ini. Nah, terus selain itu kira-kira kegiatannya nih apa sih Bang, maksudnya program kerjanya apa nih ESI nih? Jadi gini, sesuai ADART ataupun anggaran dasar anggaran rumah tangga, kegiatan kita ini sebenarnya adalah ya maksudnya gini, kita ini kan udah jadi salah satu cabang olahraga yang diakui KONI, baik KONI pusat ataupun KONI Kota Depok khususnya. Ya, jadi kita harus mempersiapkan atlet intinya. Yang kita harus persiapkan tuh pertama ya insya Allah kita lagi berkoordinasi sama KONI di Sporyata untuk melakukan turnamen Wali Kota Cup. Nah di situ kita akan melakukan penjaringan atlet untuk kita persiapkan di turnamen tingkat provinsi. Nah ya turnamen tingkat provinsi ini tentunya kita berkesinambungan program kerjanya dengan e-sport atau pengurus daerah e-sport Provinsi Jawa Barat, yang mana insya Allah bulan Oktober atau November pada tahun 2021 ini akan melakukan Piala Gubernur ya? Jawa Barat ya. Iya. Nah sebenarnya berjenjang, jadi kita dari turnamen Wali Kota Cup, turnamen Gubernur Jawa Barat sampai nasional nanti Piala Presiden. Nah itu program kerja
e-sport Indonesia jangka pendek. Jangka pendek. Kalau jangka panjangnya ya kita berharap bisa lolos sampai ke Asian Games, SEA Games. Nah, dan satu lagi jangka panjangnya itu kita lagi persiapan buat mengirimkan atlet e-sport yang mewakili Kota Depok untuk Porprov 2022. Bukan olahraga provinsi. Ya, kalau sekarang kan namanya Porprov, kalau dulu Porda. Porda ya. Ya, pekan olahraga daerah kan. Nah, itu nanti pelaksanaannya ada di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Barat, salah satunya seperti Bandung, Garut dan sebagainya lah. Nah, kita berharap di situ walaupun kita belum bisa masuk sebagai peserta atau berkompetisi nanti di Porprov, tapi kita akan melakukan turnamen eksibisi namanya pada Porprov tersebut. Makanya ya kita dari pihak pengurus cabang olahraga e-sport Indonesia Kota Depok berharap ya dukungan dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, ya seperti Pak Gagas, dari pihak sekolah ataupun yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, karena e-sport ini juga akan merambah ke dunia pendidikan. Bukan akan sih, udah berjalan malah. Namun kan kita ingin segala sesuatunya itu lebih maju lah, lebih baik ya, sesuai himbauan pengurus daerah Jawa Barat ataupun ya pengurus pusat sekalipun begitu, Pak Gagas. Yang pada poinnya sih ya kita berharap kedepannya dengan kehadiran pengurus cabang olahraga e-sport di Kota Depok bisa mewadahi tim-tim ataupun komunitas gamer yang selama ini mungkin dipandang oleh orang tuanya hanya buang-buang waktu. Padahal bukan buang-buang waktu. Yaitu tadi karena e-sport sendiri ini kalau menurut acuan udah menjadi cabang olahraga prestasi. Ya, kalau prestasi ini kan berarti harus ada perwakilan yang membawa nama Kota Depok khususnya di kancah nasional ataupun internasional. Iya, bahkan mungkin nanti dari tingkat Kota Depoknya sendiri per kecamatan nanti mungkin ada ya, Bang. Dan kalau untuk menjaring atlet-atlet. Ya, kalau itu Pak Gagas namanya KOK. KOK ya, Bang. Ya, koordinator olahraga kecamatan. Nanti sambil berjalan ya kita akan membentuk koordinator olahraga kecamatan tersebut. Ya, di Depok misalnya ada beberapa kecamatan. Nah, setiap kecamatan tuh kita upayakan ada KOK-nya gitu. Ya, untuk di tingkat Kota Madia ya, Depok ini kan Kota Madia, tingkat kabupaten atau kota, maksud saya khususnya di Kota Depok, alhamdulillah pembina kami pun ya dari unsur Muspida ya ada ya, ataupun dari unsur ya kepolisian, TNI dan sebagainya lah. Alhamdulillah ya dukungan bapak-bapak asuh kita itu ya begitu antusias ya, Bang, sangat gitu. Sangat Ya, mensupport dan mendukung sekali ya akan kegiatan e-sport ini gitu guys. Jadi bukan kegiatan yang kaleng-kaleng gitu ya, Bang, karena memang dari unsur Muspida pun sudah sangat mensupport e-sport ya ini sendiri gitu ya. Bahkan pembina pusatnya mas besarnya adalah Bang Sandiaga Uno ya. Iya, Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno. Salah satunya itu. Salah satunya. Iya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita sekarang nih guys. Jadi bahkan Pak Sandiaga bahkan sangat antusias banget ya untuk mendorong e-sport ini menjadi sebuah industri yang bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Gitu. Kemudian banyak nih tadi yang Bang Wiri singgung juga adalah kesan negatif yang biasanya ditangkap gitu ya oleh orang tua khususnya terhadap anaknya yang suka main game. Itu menurut Bang Wiri gimana ya? Adakah yang bisa kita siasati untuk itu gitu, Bang? Ini melihat dari paradigma orang tua ya. Sebenarnya kan tanpa adanya kita pun sebagai wadah e-sport,
anak-anak atau adik-adik kita ini kan udah lebih dulu bermain. Iya. Karena e-sport pun sendiri lahir pada tahun 2020 kan. Ya, organisasi Ya, ini ya intinya Bang. diakui republik lah atau diakui oleh negara kita maksud saya. Nah, tanpa adanya kita mereka udah main. Udah main duluan. Ya, bahkan ya seperti yang kita ketahui lah, kebanyakan main sampai lupa makan, lupa ibadah, lupa belajar, dan lebih parahnya lagi sampai terkena sindrom. Ya. Nah, untuk itu Ketua Umum kita Bapak Jenderal Budi Gunawan membentuk organisasi ini ya agar ya mewadahi para pemain game itu di luar menjadikan mereka atlet yang berprestasi, maksud saya kita bina juga dari segi apa ya namanya, dari segi mungkin kerohanian ya, Rohanian ya, maksudnya spiritualnya ya. ya spiritualnya ya kita bina juga, kita jelaskan. Nah, alhamdulillah semenjak kita ada, maksud saya ya PBSI ataupun Pencap Kota Depok ini, maksudnya Pencap SI Kota Depok, itu tingkat negatif umumnya para Tren-tren kenakalan Ya. remaja ya Bang. umumnya ya milenial Kota Depok, maksudnya pelajar itu angka tawurannya menurun, alhamdulillah. Nah, bahkan di kabupaten kota ya pengurus cabang olahraga e-sport Indonesia yang lain, maksud saya ya alhamdulillah seperti itu juga. Jadi kita saling berkesinambungan, saling apa ya, kita punya grup itu ya kita selalu sharing atau selalu ngasih apa namanya sumbangsi pemikiran, program-program apa yang harus kita lakukan, ataupun ya sosialisasi apa nih yang kita harus dorong, terutama dalam tanda kutip yaitu pelajar. Karena ya mau nggak mau pelajar ini ibarat kita orang tua, kita harus masuk ke pemikiran mereka. Ya, masuk ke dunianya Ya, mereka ya Bang. ya. Supaya kita bisa paham. Nah, karena kalau nggak seperti itu ya mereka bilang nggak main, buktinya di luar sepengetahuan orang tua mereka main. Malah main Ya. kucing-kucingan jadinya. Ya, Malah di belakang mainnya. ya, makanya kita tujuan utama kita ada nih ya untuk membina adik-adik kita nih supaya intinya ya apa ya Diarahkan gitu ya Bang ya. mindsetnya ini bukannya game tapi lebih dari itu. Lebih dari game ya, lebih dari sekedar game e-sport nih. Ya, ya kita mohon maaf bukan omongan kosong ya. Bukti nyatanya udah banyak kok di berita juga. Maksud saya ya seperti kemarin ya adalah salah satu sekolah di Kota Depok yang pada saat pelaksanaan turnamen pelajar itu menjadi juara satu ya. se-Jabodetabek. Nah, bibit-bibit ataupun calon atlet ini kan kalau nggak kita bina ataupun nggak ada semacam pengurus cabang olahraga kita, mereka ini kan ya boleh dikatakan bukannya liar juga sih, tapi kurang terkontrol. Mungkin lebih nggak ada pembinaannya. ya, mungkin lebih ke arah situ. Sementara ya mungkin apa ya kurang lebih penjelasan kalau selayang pandang e-sport itu seperti itu, bro, gitu. Ya. Nah, mungkin terakhir ya Bang, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin harapan-harapan ke depannya terhadap e-sport di Indonesia ini, Gini, khususnya Kota Depok ya mungkin ya. kita nggak muluk-muluk ya. Kita berharap apa namanya ya seperti yang saya dengar tadi kan, ini mohon maaf ya, maksudnya Pak Gagas di sini kan mewakili atas nama Kepala Sekolah SMK Nasional Kota Depok ya. Nah, tadi kan Pak Kepsek juga sempat menyampaikan ke saya kalau dalam bulan yang akan datang ya. Oh ya, ada turnamen. Kita bakal ngadain Ya. turnamen di sini. Ya, yang menjadi tuan rumahnya ya SMK Nasional Kota Depok. Ya. Itu di tingkat pelajar SMP Pelajar atau SMP. ya. Pelajar SMP. Nah, maksud saya gini. Jadi berkesinambungannya ya seperti itu, maksudnya kita berharap dengan adanya semacam event yang diadakan sekolah Pak Gagas ataupun sekolah lain, kita berharap di sini nanti muncullah calon-calon atlet yang benar-benar kita bisa bina sesuai ya himbauan peraturan PBSI kita ataupun
himbauan KONI ya, maksudnya kita bina atletnya, nanti kita untuk ya itu tadi kita untuk persiapan untuk event-event kedepannya. kedepannya ya Bang ya. Iya. Dari mulai mungkin porkot nanti bisa ya Bang, dari porkot, porprov, Ya, ya, atau bahkan nanti Asian Games, SEA Games, Iya. bahkan Olimpiade nanti kayaknya kalau nggak salah Olimpiade juga bakalan ada tuh Bang kayaknya. Cabur e-sport. Nah, ada lagi Bang mungkin yang disampaikan? ya mungkin secara gamblangnya seperti itu, Pak Gagas, maksudnya ya kita selaku pengurus cabang olahraga resmi yang udah diakui pemerintah yang tadi saya jabarkan, kita berharap kedepannya ini adik-adik kita pecinta, atau kita bilangnya bukan pecinta ya, penggiat e-sport. Pegiat e-sport. Nah, kita berharap bisa saling bahu membahu lah Ya, saling ke arah bersinergi ya. positif, karena seperti himbauan salah satu pembina kita Bang Sandiaga Uno, e-sport ini tanpa disadari telah membantu memulihkan perekonomian negara kita, apalagi dalam sikon pandemi COVID ini. Iya betul. Ya, kedua ya berdampak positifnya ya mengurangi mobilitas mereka lah, seperti ya tadi yang mereka mau keluar tapi kita adain turnamen secara offline ya, jadi mereka nggak harus pergi keluar ya, main. ya kayak gini contoh mas saya tuh, contohnya tuh maklum lah, kaum milenial kan bete atau nggak ada aktivitas ya, mereka Di nongkrong rumah segala doang, macam, ya. daripada kerjanya seperti itu, lebih baik kita adakan event turnamen yang berdampak positif. Kita akan coba berkoordinasi juga sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ya melakukan program kerja kita di bidang pendidikan e-sport ini, gitu. Iya. Supaya bisa lebih Terarah, masuk ke sekolah-sekolah ya Bang. Iya. Supaya bisa, karena kan memang pasar utamanya nih atau usia-usia pegiat e-sportnya ini rata-rata memang masih usia sekolah. Iya. Jadi perlu adanya kerjasama dengan dinas pendidikan terkait supaya lebih masuk gitu. Kalau dari keolahragaan kan kurang bisa masuk gitu ya Bang. Iya. Oke. Itu aja guys, mungkin tambahan satu lagi tadi sudah sempat disinggung juga oleh Bang Wery ya, bahwa kita di SMK Nasional Depok ini sebentar lagi akan mengadakan turnamen e-sport atau school competition ya, antar sekolah SMP se-Jakarta, Bogor, dan Depok. Tanggal pastinya nanti ditunggu aja, yang jelas sekitar bulan-bulan depan, coming soon ya. Itu ada 2 cabang lomba, yaitu Free Fire dan Mobile Legend ya. Untuk Free Fire kita ada 40 slot, 40 tim, dan Mobile Legends-nya kita ada 32 slot, 30 tim. Jadi ditunggu aja kabarnya, pantengin terus Instagramnya SMK Nasional Depok ya. Nanti di bawah ini ada nih ya, SMK Nasional Depok. Terus Nasional e-sport ya. Instagramnya Nasional e-sport yang menjadi ekstrakurikuler kita Bang. Jadi kita nih di nasional nih, kita sudah punya ekstrakurikuler e-sport, namanya Nasional e-sport, yang membawahi 3 bidang divisi, Mobile Legend, Free Fire, dan PUBG Mobile gitu. Ya mungkin mohon maaf, Pak Gagas sudah selesai kan, maksudnya biar saya tambahkan dikit ya. Mungkin nanti untuk turnamen yang pihak Pak Gagas adakan ini inisiatif saya selaku pengurus cabang olahraga e-sport Kota Depok. Nanti kita akan coba berkoordinasi juga ke KONI, apa yang bisa dibantu KONI untuk mensupport biar program ataupun turnamen di pihak Pak Gagas berjalan sukses sesuai rencana dan atau harapan lah. Dan ya tak terlepas dari itu ya, maksudnya nggak lepas dari itu ya, intinya saya selaku pengurus cabang olahraga e-sport insya Allah bantu lah. Terima kasih banyak nih Bang. Aduh, ya, jadi gak enak nih. Sebenarnya saya juga mau ngomong panjang lebar, terus terang agak kaku juga, karena kan apa ya, ketika kita menyampaikan suatu
apa namanya gagasan ataupun pemikiran yang mengarah ke positif. Saya berharap, ya mohon maaf nih bukan apa narasinya saya tarik sedikit atau berubah topik sedikit. Saya berharap konten ini nanti pasti dilihat kaum milenial Kota Depok kan. Ya. Nah, saya berharap kedepannya ya rekan-rekan atau adik-adik pegiat e-sport saling bahu-membahu ke arah yang positif daripada ya nongkrong ataupun menghabiskan waktu yang tidak habis jelas, nongkrongan ya. Malah kumpul-kumpul, tawuran segala Ya. macam ya, mabok-mabokan. Ya. Jangan, mending kita Ya. e-sport aja. Dan yang kedua mungkin ya saya berharap orang tua mereka juga nonton. Ya, Sedikitnya dengan penyampaian saya ini ya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, karena memang kita ini sekali lagi saya bilang sebelum kita akhiri perbincangan mungkin Pak Gagas, sekali lagi saya bilang kita ini organisasi yang mewadahi intinya penggiat e-sport gamer khususnya di Kota Depok ya. Karena itu nanti saya coba konsultasi atau sharing dengan pihak KONI ataupun Dinas Pendidikan ataupun Disporiata itu. Ya. Disporiata ya sebutannya. Ya, kalau di Kota Depok. Ya. Kebudayaan pariwisata kan. Kebudayaan pariwisata. Ya, intinya kita support lah program-program ataupun apa namanya gagasan-gagasan adik-adik di bawah ini, maksud saya di bawah ini ya seperti SMK atau SMA yang ada di Kota Depok ya, biar lebih mengarah ke positif. Sementara mungkin seperti itu Pak Gagas dari saya. Terima kasih banyak Bang Wiri atas dukungannya nih. Jadi nggak enak malah kita mau didukung guys turnamen kita. Ya jadi tungguin aja National Esport School Competition-nya ya di tahun ini, dan insya Allah juga akan bekerja sama juga dengan pihak Pengcap SI Depok ya, yang mana juga bakalan bikin turnamen juga ya Bang. Iya. Setelah ini ada Wali Kota Cup ya, jangan lupa tuh dipantengin informasi-informasinya di mana Bang, kalau anak-anak ini mau pantengin IG-nya e-sport Depok. e-sport Depok, SI Depok ya kalau nggak salah. Nama akunnya ya. Iya, nama akunnya. Ya. @SI Depok, nanti bisa lihat di bawah sini. Ya. Jadi kalau kalian mau kepoin program kerjanya Pengcap SI Depok, terus ada event-event apa nih terkait dengan e-sport yang ada di Kota Depok, nanti bisa kepoin IG-nya pengurus cabang SI Depok. Oke, mungkin itu aja Bang. Terima kasih banyak atas waktunya. Banyak banget nih yang kita bisa dapat insight-nya, maksudnya poin-poinnya ya dari Bang Wiri selaku Ketua Umum Pengcap SI Depok. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Selamat tinggal. Bye.